Cinta terpaut waktu. Aku bergegas menuruni anak tangga Gunung Padang, seperti berlomba dengan matahari yang turun di barat cakrawala. Sesekali aku menoleh ke belakang, gelap seperti mengejarku. Beberapa ke depan, sekitar 20 anak tangga lagi, aku akan tiba di anak tangga terakhir. Di anak tangga yang terakhir, gelap pun sempurna menyergapku. Bulan yang mengambang di atas sana sebentar lagi menyala. Aku berniat mengambil air sembahyang dari mata air suci di kaki gunung ini. Seekor katak yang berenang di kolam air suci beradu pandang denganku. Kelopak matanya tak berkedip. Kuurungkan membasuh muka. Purnama pun bergegas mengikuti langkahku, menerangi samar-samar jalan setapak yang berkelok. Sesekali masih kucuri pandang ke belakang, ke gunung itu. Siluetnya berwarna abu-abu tegak menjulang, berselimut halimun tipis. Awan tipis serupa kembang gula harum manis melayang, berarak perlahan ke selatan, ke arah gunung yang baru saja kutinggalkan. Lengkingan suara burung malam dari puncaknya terdengar pilu, seperti memanggil ibu yang pergi jauh. Aku menunggumu. Angin seketika mewangi melati. Aku hanya mendengar suara. Di dalam ruang dengar telingaku, suara itu seperti berbisik, bergema. Sejak petang tadi, dia gelisah menunggumu. Tamu yang datang silih berganti menyalami, tidak menenangkan hatinya. Katanya dia tidak akan beranjak dari pelaminan jika kamu tidak datang ke pernikahannya. Dia juga tidak akan memasuki kamar pengantinnya jika kamu benar-benar tidak datang. Angin seketika mati, wangi melati mengepungku, menyesakkan dada. Purnama merah bercadar awan tipis turun berlahan ke arah bukit. Di sana samar terdengar degung mengalun, mengiringi sinden melantunkan kawih pengantin. Cerita bergeser ke beberapa tahun silam, mungkin beberapa puluh tahun lalu. Nisadea perlahan melangkah sambil menjinjing selop kayunya. Tak mungkin dikenakan di atas kerikil dan batang-batang kayu jati yang menyangga rel kereta api agar tetap kokoh beriringan. Kain kebaya yang masih membalut pinggulnya hingga betisnya membuat langkah Nisadea seperti masih menari. Purnama menerangi rel kereta api yang ditapakinya. Sejak terowongan selesai dibuat, Nisadea selalu melintasinya bila malam pulang meronggeng. Dia selalu punya alasan untuk melewati terowongan itu, seperti kelinci yang bersembunyi di lubang. Bagi ronggeng belia ini, terowongan adalah tempatnya bersembunyi, tempat dia berlari dengan kegelisahan yang kadang tak dipahaminya. Malam ini, Mandor Company, dewa pembuatan terowongan kereta api yang membelah desanya, menanggapnya untuk meronggeng. Kabar yang terdengar, Mandor akan ke Batavia. Ada pekerjaan baru menantinya di sana. Jadi sebelum ke Batavia, dia ingin berpesta dengan penduduk desa dan meminta Nyi Ronggeng untuk meronggeng untuknya. Mang, nafas Mandor bau cerutu, busuk, dan keringatnya bau keju tengik. Saya tadi hampir muntah, katanya Ronggeng berbisik. Mang Ujang yang selalu menemaninya pulang setiap kali selesai meronggeng tidak segera menimpali. Mandor tadi kayak kerasukan setan, kata Nyiro Nisadea lagi. Mang Ujang masih belum menyahut. Waktu Nyai meronggeng, penonton yang juga penduduk desa, pejabat-pejabat company, dan
para menak pribumi ikut berpesta. Semuanya riuh rendah tertawa dan menyemangati mandor yang seperti kerasukan. Hingga menjelang dini hari, mandor terus menari mengikuti gerakan pinggul Nyai. Sesekali tangan mandor terlihat ditepis Nyai dengan halus dalam gerakan ronggeng, agar tidak sampai meremas payudara atau bokongnya. Sangat jelas di mata Mang Ujang, mandor Kumeni itu ingin menerkam Nyai. "Mang, masih adakah lelaki baik yang akan menikahiku nanti?" Nyi Ronggeng seperti bicara pada dirinya sendiri. Mang Ujang masih diam seperti purnama yang menggantung. Dia hanya mengikuti jejak langkah kecil Nyai Sadea yang perlahan menapaki kerikil rel. Sesekali Nyai berhenti mengencangkan balutan kainnya. Obor sabut kelapa di tangan Mang Ujang sebentar lagi disulut. Mereka akan melewati terowongan yang dibuat mandor Kumpeni tadi. Hampir sepanjang 700 meter mereka harus menerobos kegelapan terowongan. Hatinya gelisah dan gundah. Bukan kegelapan makhluk halus atau gerombolan orang jahat yang mungkin bersembunyi dalam terowongan yang ditakutinya, tetapi kata-kata Nyai Sadea yang merisaukan Mang Ujang. Bukan sekali ini saja Nyai bertanya. Hampir setiap malam saat mengantar Nyai pulang, Nyai selalu bertanya seperti itu padanya. Bagi Mang Ujang, Nyai adalah Ratu Alit tempatnya mengabdi. Usia mereka terpaut hampir 16 tahun. Siang hari, Mang Ujang selalu menemani Nyai yang masih suka bermain dan berlarian di dalam terowongan kereta api. Menampung air yang merembes, menetes deras dari terowongan dengan daun pisang yang dibentuknya seperti cawan. Sesekali air dari cawan itu dibasuhkan ke musukanya. Kemudian Nyai tertawa kecil sambil berteriak kecil juga. "Dingin," katanya. Pipinya merah merona sehabis dia membasuh muka. Ujung-ujung rambutnya yang ikal, panjang terurai ikut basah. Pada malam-malam bila tidak meronggeng, kawih dan pupuh dilantunkan Nyai hingga menjelang fajar, diiringi kecapi suling dengan main yang terkatuk-kantuk. Bulan pun meredupkan cahayanya bila Nyai Sadea menatapnya. Mang Ujang terluka, meradang setiap kali melihat Nyai Sadea meronggeng. Dalam kegelapan terowongan, wajah mandor yang seperti kerasukan tadi tergambar terang benderang di mata Mang Ujang. Bukan mandor saja yang pernah dilihat Mang Ujang ingin menerkam Nyai. Hampir semua lelaki di desa dan para menak pribumi ingin menerkam Nyai. Kepala Mang Ujang pun berputar seperti gasing, dadanya membara seperti tungku. Bayangan tubuh Nyai Sadea dari obor di tangan Mang Ujang meliuk-liuk dan menari di dinding terowongan. Fajar belum lagi merekah. Penduduk desa Bokor semuanya sudah terbangun. Setiap keluarga di desa itu, para ibu dan anak-anak berkumpul di tengah rumah. Ibu yang mempunyai bayi menggendong dan mendekap bayinya erat-erat. Para lelaki berkumpul berkelompok-kelompok memegang erat-erat padang perang panjang atau bambu runcing. Mungkin bambu runcing sisa perang atau akan dibuat perang. Wajah-wajah mereka tegang seperti benang gelasan yang baru kering. Kabar yang sampai ke desa, mandor dibunuh dan dipenggal kepalanya saat akan pulang ke rumah. Kepala mandor pun tidak ditemukan. Ayam jago sepertinya akan bersembunyi di kandang dan tidak akan membangunkan matahari di pagi ini bila mendengar kabar itu. Hingga menjelang siang, tak satu pun warga desa Cibokor yang turun ke sawah dan ladang. Hampir seluruh warga berkumpul di halaman rumah orang tua Nyai Sadea. Ronggeng Alit itu belum pulang ke rumahnya. Para lelaki menggenggam parang dan bambu runcing. Beberapa lelaki Cibokor mencari Nyai Sadea menyusuri terowongan kereta api
dan hanya menemukan selendang Nyai dan sisa obor Mang Ujang yang tergeletak di pinggir rel. Di dalam terowongan mereka mencium wangi melati dan samar-samar degung mengalun lembut di bawah angin yang entah dari mana. Cerita kembali kepada zaman kekinian, zaman sekarang. Suara itu kembali berbisik di telingaku. Dia masih menunggumu di pelaminan. Tak beranjak sedikit pun. Kau lihat, purnama pun turun di atas sana. Dia turun dari langit seperti dari awan turun ke bawah. Kau lihat, kau perhatikan itu. Seperti angin. Dan ingin menghibur dia yang gelisah menunggumu. Suara itu berbisik di telingaku. Kulangkahkan kaki menuju tempat turunnya purnama. Semerbak wangi melati menjemputku hingga ke halaman. Alunan degung dalam ketukan yang sangat lambat menuntun langkahku ke arahnya. Dia tersenyum menyambutku. Telah lama aku menunggumu. Entah sudah berapa kali kuntum melati di ronce. Aku tak ingat lagi. Purnama pun sudah menghampiri berkali-kali. Kamu belum datang juga. Aku hampir yakin kamu tidak akan pernah datang. Suara Nyai menatapku sambil menatapku dengan dalam-dalam. Suaranya menghentikan semua suara. Berkuntum-kuntum melati yang dironce di rambutnya seketika mekar sempurna. Wanginya pun berhamburan menyengat memenuhi seluruh ruangan hingga hampir menghilangkan oksigen. Tamu-tamu yang sejak tadi gaduh dengan diri mereka sendiri terdiam hening. Mereka yang menyalamiku sudah tak kukenali lagi saat ini, katanya. Mereka datang dari kampung-kampung yang jauh. Kamu lihat perempuan yang duduk di sana, di sudut itu. Ketika pertama kali menyalamiku, dia masih remaja, rambutnya yang ikal panjang berwarna kelam. Malam ini dia datang untuk ke-7 kalinya, dan kali ini dia membawa salah seorang cucunya. Dia berkata sambil menatapku. Matanya terlihat jernih sekali. Perempuan tua yang duduk di sudut sana bangkit dari duduknya menghampiriku. Jari jemarinya yang dibalut kulit serupa jeruk purut menggenggam erat tanganku. Dingin. Aku terkejut. Tamu yang lainnya pun mulai bergerak mengikutiku, menyalamiku sambil berganti menunduk menghormat dengan takjim kepadaku. Degung masih mengalun mengiringi sindan melantunkan kawi tentang cinta yang tepat waktu. Diakah yang tatapannya meredupkan rembulan? Purnama merah jingga menggantung di gelambung menerangi kamar pengantin yang berdinding bertilai melati, bersisian dengan kepala yang terpenggal. Kukatupkan rapat-rapat mataku. Wangi melati menyelimutiku. Gunung Padang, Februari 2015. Cerpen ini saya buat pada bulan Februari 2015. Sungguh tidak dipercaya, pada saat itu saya sepulang dari Gunung Padang. Ya, seperti di cerita cerpen ini saya ingin membasuh muka dan mengambil air sembahyang, tapi ada katak kayak berungkan. Tapi air suci itu saya ambil untuk radiator mobil saya yang kurang airnya. Tiba-tiba di perjalanan saya seperti kerasukan. Kata orang kerasukan, tapi saya nggak merasa kerasukan. Saya merasa ada yang memanggil saya untuk menuju ke terowongan Lampegan. Dan di situ ada kawinan, ada perkawinan. Saya harus hadir di sana karena ada suara-suara tadi yang memanggil saya. Saya ditahan oleh keluarga saya, oleh anak dan istri saya untuk tidak ke sana. Tapi saya terus memaksa dan saya tidak tahan ingin mendatangi acara pernikahan itu. Tapi nampaknya
teman saudara-saudara saya itu atau istri saya dan anak saya itu, juga adik kakak saya melihat saya tidak wajar gitu, dan saya dibawa pulang. 2 hari 2 malam saya hampir merasa sedih gitu ya karena tidak bisa ke sana. Cerita itu atau pengalaman itu terekam erat di kepala saya, dan kemudian saya menuliskan cerpen ini. Dan setelah saya tahu ternyata di situ ada cerita tentang Nyi Ronggeng. Saya nggak pernah tahu cerita itu, dan saya juga tidak pernah ingin tahu tadinya. Tapi setelah saya searching, saya cari, saya baca literatur, ternyata ada Isadea di sana. Dan pada saat saya trans atau kerasukan itu, memang wajahnya tuh sangat cantik ya, berkemeja jingga dan merah gitu, berkebaya jingga dan merah. Nah ternyata itu cerita itu ada gitu, dan saya seperti masuk ke dalam 2 dimensi, dan saya yang ditunggu menjadi lelaki yang ditunggu Nyai yang sempat tidak pernah menikah katanya. Dan kenapa dia menghilang itu tadi diceritakan bahwa Nyai itu tiba-tiba pada suatu malam itu hilang bersama Mang Ujang, dan kepala si mandor yang ingin memperkosa atau ingin menerkam Nyai itu hilang, dipenggal gitu, ditemukan orang. Dan sejak saat itu Nyai Isadea dan Mang Ujang tidak pernah ditemukan. Cuman sesekali di malam-malam tertentu itu ada suara dengung, ada suara sinden gitu menyanyi di terowongan Lempegan itu, dan sampai sekarang katanya masih seperti itu. Nah, cerita itu baru saya ketahui setelah saya mengalami trans itu, dan saya merasa bisa masuk ke dalam dunia itu. Tentu cerpen ini tidak bisa seutuhnya menceritakan apa yang saya alami. Jadi saya tidak bisa mengungkapkannya dengan cukup baik, kan itu detail-detailnya itu sesekali saya ceritakan. Tapi mungkin suatu saat saya akan coba revisi menjadi cerita yang lebih menarik, dan ini kalau difilmkan ya, ini udah ada skrip filmnya. Mudah-mudahan ada yang berminat untuk membuat ini menjadi suatu karya film pendek ya. Ini salah satu cerita yang ada di buku kumpulan cerpen saya, Selalu Dikejar Anjing, yang terbit tahun 2020 ya, Bitrit penerbitnya, Bitrit Publishing ya, PT Lontar Digital Asia ya. Buku ini masih ada di digitalnya, tapi di toko buku sudah habis. Begitu ceritanya, nanti saya sambung dengan cerita yang lain.